Belakangan ini nama Elkan Bagot masih terus diperbincangkan. Bahkan menurut kabar terbaru, polemik yang terjadi antara Elkan dan PSSI kian memuncak tak kalah Pak Erick Thohir pada akhirnya memberikan sebuah ultimatum keras kepada bek 21 tahun tersebut. Tentu saja ini menjadi sebuah tamparan keras bagi Elkan yang sejauh ini masih diam atas segala hal yang terjadi. Sedangkan di satu sisi, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, sebagaimana dilansir dari edt.co.uk, memberikan respon terkait ini semua. Namun di luar itu semua, sikap Elkan yang begini ternyata bukan terjadi kali ini saja. Bahkan sejak awal ia membela timnas pun kejadian serupa sempat terjadi. Kira-kira ada masalah apa sih Elkan Bagot dengan timnas Indonesia? PSSI sepertinya mulai merasa gerah dengan sikap Elkan Bagot. Yap, melalui Ketua Umum Erick Thohir, PSSI menyampaikan ultimatum kepada bek 21 tahun tersebut, jangan main-main dengan timnas Indonesia. Yap, menurut Pak Erick, siapapun yang nggak niat untuk main membela merah putih, maka sekalian aja nggak usah main selamanya buat timnas Indonesia. Di mana hal itu beliau sampaikan dalam sebuah wawancara yang kami kutip dari FIFA Goal berikut ini. Ada Justin, ada Jay, ada Rido, ada Ferrari, ada Jordi, ya bahkan Nathan bisa main ke bawah, Senior bisa main ke bawah, cukup tebal. Ya jadi tentu ya kita harapkan persaingan pemain ada. Dan saya harapkan juga pemain harus serius. Ini bukan buat semua, ya bukan hanya buat kita, tapi buat semua pemain yang memang pernah pertemuan tim nasional, ya memang prefer mungkin atau dia memilih dengan dia tidak pernah memaksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Ya termasuk ya 11 ini kalau nggak mau main ya kita cari lagi. Ya, berkaca dari ucapan Pak Erick, sejatinya sejalan dengan apa yang sebelumnya diutarakan oleh Coach Shin terkait alasannya nggak memasukkan nama Elkan ke dalam skuad yang bertanding melawan Irak dan Filipina. Di mana media disuruh tanya sendiri ke Elkan terkait masalah yang ada. Karena selama ini pun Elkan sama sekali masih belum buka suara. Tentu saja sikap Elkan ini makin menguatkan pertanyaan publik. Apakah ia beneran hanya menjadikan timnas Indonesia ini sebagai pilihan yang membuatnya menyesal? Padahal di awal-awal, ia sendiri loh yang merengek ingin bisa membela timnas Garuda sebagai timnas yang dibelanya. Yap, sejenak kita tarik mundur ke belakang. Tak kalah pemain yang lahir di Bangkok ini sempat memohon langsung kepada PSSI agar bisa membela timnas Garuda pada tahun 2020. Ketika itu, timnas Indonesia U19 yang diarsiteki Sinteyong sedang persiapan untuk ajang Piala Dunia U20 tahun 2021. Nah, melihat ada nama pemain keturunan, Coach Shin pun lalu mempertimbangkan nama Elkan sampai akhirnya ia pun masuk kriteria yang dibutuhkan oleh Coach Shin. Berbekal postur tinggi serta kemampuan build up yang bagus, Elkan pun akhirnya sah menjadi anggota timnas dan menjadi satu-satunya pemain keturunan di skuad U19 asuhan Sinteyong. Yap, di TC tersebut, Elkan mampu bermain bagus saat Indonesia menang melawan Makedonia Utara U19 di Kroasia. Dan sejak saat itu, nama Elkan diprediksi bakal menjadi pilar penting di timnas senior suatu hari nanti. Ya, pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Dubai Juni 2021, nama Elkan masuk ke dalam skuad timnas era baru yang dibentuk oleh Coach Shin. Namun sampai batas waktu yang diberikan, Elkan tak kunjung datang. Bahkan Ketua Umum PSSI sebelumnya, yakni Muhammad Iryawan, sampai memberikan ultimatum terhadap Elkan. Yap, Iwan Bule ketika itu merasa sangat kesal, karena dulu Elkan sendiri yang merengek masuk timnas. Namun setelah dipanggil, ia sendiri yang mangkir. Dan seperti biasa, netizen pun langsung menghujat Elkan habis-habisan. Namun tak berselang lama, Elkan pun memberikan klarifikasi mengapa ia mangkir ketika itu. Di mana ia beralasan karena Dubai, yang jadi venue laga tersebut adalah daerah yang termaksud zona rawan COVID-19. Nah, menurut Elkan, pihak klub yang notabene berasal dari Inggris punya aturan yang ketat soal kepergian pemainnya ke luar negeri. Itulah mengapa ia tak bisa ikut main ketika itu, dan Elkan pun meminta maaf kepada semua pihak termasuk Coach Shin atas sikapnya. Dan Coach Shin pun akhirnya memberikan kesempatan kedua bagi Elkan dengan memasukkan namanya ke dalam skuad timnas ke Piala AFF 2020. Dan juga kualifikasi Piala Asia 2023 sampai ajang Piala Asia Januari kemarin. Dimas, oh, they've got the fourth goal! Alex Dubsik, and Bagot!
Yap, seiring berjalannya waktu, sikap Elkan yang mangkir akhirnya kumat lagi. Semua berawal dari laga playoff Olimpiade melawan Guinea, di mana Coach Shin yang sangat membutuhkan bek tambahan usai Justin Hubner kembali ke klub, serta Rizky Ridho yang diakumulasi kartu. Malah kembali dibuat kecewa dengan sikap acuh Elkan yang tak merespon apapun saat dipanggil. Padahal musimnya, bersama Bristol Rovers sebagai pemain pinjaman juga udah kelar. Dan Ipswich Town pun juga udah nggak ada agenda lagi usai dipastikan promosi ke IPL musim depan. Namun apa yang terjadi? Sampai hari H dan Indonesia kalah, baik Elkan maupun pihak klub sama sekali nggak ada kabar apapun meskipun PSSI sudah melayangkan surat permohonan resmi. Alhasil Elkan kena hujat lagi, tapi bukannya minta maaf atau minimal memberitahu sikon sebenarnya, dia malah muncul di media sosial pribadinya dengan mengunggah masa liburannya bersama sang pacar di Maladewa. Yang lebih menjengkelkan lagi, ia sengaja menutup kolom komentarnya di akunnya tersebut. Walah, makin ngamuk dong netizen dibuatnya. Maka tak heran kalau Coach Shin kayaknya beneran kecewa berat sama sikap Elkan. Begitu pula Pak Erick Thohir yang selama ini sabar dan selalu berusaha membela Elkan, sampai memberikan ultimatum keras yang cukup mengejutkan. Di sisi lain, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, justru memberikan statement yang makin membuat suasana hati netizen Indonesia makin panas. Yap, McKenna dengan mantap mengatakan kalau ia merasa sangat bersyukur dan diuntungkan dengan minimnya pemain Ipswich Town yang dipanggil tim nasional, termaksud Elkan. Bagi McKenna, sebagai pelatih dari klub yang bermain di liga dengan jadwal terpadat adalah hal realistis kalau ia akan diuntungkan dengan dicoretnya sang pemain dari timnas. Kami akan mempunyai pramusim penuh yang bagus dan itu sesuatu yang harus kami gunakan dengan baik. Kami merasa diuntungkan dengan tidak memiliki banyak pemain seperti di klub lain yang bermain di Euro, Copa America, atau semacamnya di FIFA Matchday. Jika kami harus menggunakan waktu dengan baik, ini akan tentang memasukkan pemain baru dan menyatukan mereka ke tim. Ini juga akan tentang menyiapkan pemain yang sudah kami miliki di sini. Sungguh situasi fantastis yang sedang kami lalui. Ucap McKenna dilansir dari edt.co.uk. Lebih lanjut terkait masalah Elkan dengan timnas Indonesia yang belakangan menjadi viral karena netizen Indo juga banyak yang menyerang akun klub. Mungkin mantan asisten Ole di MU tersebut akan coba berbicara karena bagaimanapun sejak awal Elkan hanya akan dilepas ke timnas untuk pertandingan yang resmi di bawah kalender FIFA. Sehingga bagaimanapun, mendapat menit bermain adalah prioritas Elkan saat ini, terutama ketika ia dalam proses peminjaman. Dan mungkin dari sini McKenna akan coba memberi informasi mengapa Elkan selalu diam. Di samping ia juga berharap kalau jangan ada hujatan berlebihan kepada pemainnya. Kami akan melakukan diskusi itu. Saya akan berbicara dengan Elkan awal pekan depan. Saya menyukai Elkan. Saya pikir dia memiliki segala kemampuan yang sangat-sangat bagus. Tetapi sebagai bek muda, penting baginya untuk mendapatkan menit bermain. Ucap McKenna, dikutip dari TWTD. Ya, berkaca dari situasi yang ada, mungkin sebaiknya Elkan harus segera buka suara. Bukan malah membuat netizen tambah jengkel dengan memposting kalau dirinya sedang berlibur di Amerika Serikat bersama kekasihnya. Dan kolom komentarnya pun kembali ditutup. Ya jelas wajar jika Pak Erick sampai hilang kesabaran. Intinya Elkan harus segera buka suara terkait apa yang terjadi. Karena kalau tidak, bisa-bisa ia akan selamanya dicampakkan oleh Coach Shin. Tentu saja, masih banyak orang kok yang berharap kalau hubungan Elkan dan Coach Shin ini kembali membaik. Bagaimanapun, ketika belum menjamurnya pemain keturunan di timnas, Elkan Bagot termaksud salah satu pionir di masa awal kepemimpinan Sinteyong dan telah memberikan banyak kontribusi. Maka dari itu, sekali lagi, ayolah Elkan, buka suara. Jangan diem jublek begitu. Seenggaknya kan jika kamu buka suara, publik jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi denganmu. Kan gitu.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.